Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1, 40 sampai dengan 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah tergerak hati oleh belas kasihan. Perbuatan-perbuatan kasih terhadap seseorang atau kelompok orang berawal dari hati. Hati menjadi pusat yang menggerakkan tindakan-tindakan manusia. Lahir tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh tergerak tidaknya hati seseorang dalam membaca peristiwa-peristiwa hidup di sekitarnya. Ketika seseorang yang menderita kusta datang minta Yesus untuk disembuhkan, dan kemudian ia sungguh sembuh, lalu Yesus minta dia untuk tidak lupa bersyukur kepada Allah. Ia diajar untuk mampu membuat skala prioritas. Yesus mengatakan, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Dengan ini Yesus mau mengajari dia untuk tahu menempatkan siapa yang pertama harus disyukuri sebelum membagi cerita gembira dengan sesama. Yang pertama harus disyukuri adalah belas kasihan Allah dengan mempersembahkan rasa syukur melalui kurban persembahan. Kemudian sukacita dan rasa syukur itu boleh dibagikan kepada sesama melalui cerita tentang belas kasihan Allah yang begitu agung dan mulia. Saudara terkasih, tidak jarang hidup kita seperti seorang kusta yang kehilangan arti hidup dan tersingkir dari hidup bersama. Maka kita perlu senantiasa datang kepada Yesus
berjumpa secara pribadi dengan Dia melalui doa dan ekaristi. Perjumpaan pribadi dengan Yesus seharusnya mendorong kita untuk melihat hidup kita secara baru dan kemudian menjadi saksi hidup baru itu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, Kristus terang dunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu. Dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.